ya. Oke, untuk keseluruhan teknik yang sudah diberikan oleh RCK atau yang sudah disediakan oleh pihak RCK, ini sebetulnya keseluruhan tekniknya akan kita gunakan ketika kita sudah memang terjun langsung di dunia kerja. Nah, untuk teknik-teknik ini memang mungkin di antara rekan-rekan, hanya mengambil salah satunya saja gitu ya untuk saat ini. Tapi saya akan menjelaskan, akan memberikan contoh gitu ya, yang saling berkaitan untuk keseluruhan tekniknya. Karena saya yakin kesemua teknik ini nanti akan kita gunakan pada saat kita sudah memang terjun langsung di dunia kerja, gitu ya. Nah, untuk teknik berbicara di depan umum ini sendiri mungkin menjadi apa ya, salah satu kesulitan tersendiri begitu mungkin ya untuk kita yang jarang tampil di depan umum. Karena dari dulu pun, dari zaman kita sekolah pun, kita tidak diajarkan untuk bisa tampil di depan umum gitu ya. Karena sistem belajar di kita kan masih pakainya teacher centered ya. Jadi fokusnya hanya guru menjelaskan, siswa mendengarkan gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti ini terus, jarang banget nih untuk siswa atau murid-murid kita yang terlatih untuk bisa berbicara di depan umum, gitu ya. Makanya nggak heran nih kalau waktu zaman sekolah misalnya nih Mas Ridanto suruh maju ke depan kelas, suruh jelasin nih, "Ayo Ridanto maju," misalnya, "Ayo jelasin nih, jelasin, tentang ini." "Ih nggak mau ah, saya nggak mau, dia aja tuh yang maju." Nah biasanya kayak gitu ya, saling tunjuk-tunjuk gitu kan, bener nggak? Ngaku yo. Gitu ya, dulu suka kayak gitu. Bahkan mungkin sampai ke, bangku kuliah gitu ya, atau perguruan tinggi, mungkin ini masih juga tuh kayak gitu. Nah makanya, untuk teknik berbicara atau presentasi kerja ini memang perlu dilatih, untuk menghasilkan, apa ya, keterampilan berbicara gitu ya di depan umum gitu ya, begitu juga dengan presentasi kerja atau presentasi di depan umum memang perlu latihan, perlu jam terbang, perlu pengalaman, gitu ya. Kalau misalnya kita merasa misalnya Mbak Devi nih, Mbak Devi merasa, "Aduh iya ya kayaknya kurang latihan deh dalam berbicara ini." Soalnya kalau misalnya di depan umum suka gugupnya nggak ketulungan gitu ya. Gugupnya ini benar-benar nggak bisa kita handle misalnya. Nah silakan dilatih. "Latihannya gimana Miss?" Latihannya banyak banget caranya. Yang pertama, rekan-rekan harus bisa mengambil peluang atau kesempatan yang memang ada. Misal, Mbak Fatimah nih di lingkungan rumahnya aktif misalnya gitu ya, ada arisan, arisan RT RW mungkin gitu kan. Misalnya diminta nih sama Bu RT-nya, "Mbak Fatimah besok jadi MC ya." Soalnya yang biasa jadi MC-nya nggak bisa hadir nih. Jangan ditolak, terima aja. "Oh iya Bu, siap Bu, nanti saya yang jadi MC-nya." "Boleh tahu nggak Bu gimana sih, untuk susunan acaranya?" Misalnya. Nah, nanti kan dikasih tuh sama si, Bu RT-nya, "Ini loh susunannya." Nah, kita latihan, setelah kita latihan, nanti pada hari H-nya kita tampilkan. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan tahu kemampuan kita sudah sejauh mana. Karena kesempatan atau peluang untuk bisa berbicara di depan umum ini jarang banget nih kita dapatkan. Bener ya? Sepakat? Jarang banget untuk kita dapatkan. Makanya begitu nanti ada peluang atau ada kesempatan untuk kita bisa menampilkan, silahkan diambil. Jangan ragu-ragu. Untuk masalah istilahnya, aduh gimana ya bisa atau enggak ya? Bisa, yakin bisa. Selalu positive thinking ya. Kemudian kenapa kita bilang bisa? Karena semuanya bisa dilatih. Coba waktu bayi, begitu lahir ada yang bisa langsung ngomong mama nggak? Atau papa gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya baru lahir apa? Ngapain? Nangis. Bener nggak? Nangis, kemudian sekian bulan nanti baru bisa babbling, kemudian nanti baru tuh satu 2 kata gitu ya, terus jadi kalimat, baru nanti bisa, bicara gitu ya, membuat rangkaian kalimat. Nah ini juga sama, latihan berbicara atau, presentasi dan juga berbicara di depan umum ini perlu dilatih. Nggak serta-merta langsung bisa, enggak. Semuanya butuh proses. Yang memang merasa kayaknya, "Aduh saya ini selama ini pendiam nih. Saya kalau ketemu orang tuh deg-degan, apalagi disuruh ngomong depan umum." Latih semuanya. Yang paling gampang sekarang mungkin sering melihat video-video review ya, ada yang review makanan, baju gitu ya, apapun itu sekarang di-review. Karena kan kita karena, masa pandemi ini nggak bisa keluar rumah, akhirnya kita memanfaatkan media sosial. Nah ini pun bisa dijadikan sebagai ajang untuk kita latihan berbicara. Agak susah loh, butuh keberanian loh, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu di media sosial. Benar nggak? Misalnya nih Mas Arif Saleh lagi galau, udah ngetik panjang banget di statusnya ya, nggak jadi diposting, "Ah nggak jadi ah malu," misalnya gitu ya. Benar nggak?
Ada yang suka gitu nggak? Udah ngetik panjang lebar tuh, ah mau nyindir orang nih, ah mau curhat nih biar orang tahu nih, biar si doi tahu nih perasaanku kayak gimana. Udah ketik panjang lebar, terus akhirnya nggak jadi. Banyak yang gitu, ya kan? Kita mengalami itu, benar nggak? Nah, kenapa? Karena kita memang butuh keberanian untuk melakukan itu, termasuk berbicara. Menulis aja, mau kita posting kita harus berani, apalagi bicara, benar nggak? Atau nih misalnya nih, Mbak Octavia nih, baru beli baju, terus di-review, "Nih loh guys, bajunya bahannya bagus banget," misalnya gitu ya, bikin video review gitu kan. Nah, kalau kita misalnya merasa udah begitu kita merekam gitu ya, merekam videonya, terus kita lihat lagi kan, kita evaluasi. Begitu dilihat, "Oh udah nih kayaknya kata-katanya juga udah bagus nih," misalnya gitu ya, "udah cocok. Posting nggak ya? Posting nggak ya?" Misalnya gitu ya. Nah, kalau kita berani, kita kan pasti posting, benar nggak? Kita posting nih di media sosial. Orang lain atau follower kita nanti akan melihat, "Wih, ternyata Mbak Octavia udah bisa loh bikin review gini. Tadinya kan dia statusnya suka galau-galau gitu loh. Biasanya cuma teks-teks aja, nggak ada video misalnya. Sekarang bikin video review, nggak nyangka ya ternyata cara ngomongnya juga dia bisa menarik perhatian kita gitu." Misalnya, ya kan? Kita nggak pernah tahu loh kalau kita nggak coba. Gitu. Jadi silahkan kalau misalnya merasa kayaknya, "Aduh ya kayaknya kurang banget nih kalau dalam bicara." Karena nanti kenapa saya singgung ini pertama di awal gitu ya, karena nanti ketika kita wawancara atau rekan-rekan ikut, misalnya ada lowongan pekerjaan, melamar, seleksinya lolos, biasanya kan ada tahap interview ya, ada tes wawancara kerjanya. Nah, pada saat tes interview ini, apakah kita akan menjawab setiap pertanyaannya dengan tulisan atau kita harus ngomong? Yang mana? Harus ngomong kan? Gak mungkin dong misalnya, saya sebagai pewawancara, terus saya tanya, "Mbak Karin, silakan ceritakan tentang diri Anda." "Oke Bu, sebentar saya tuliskan dulu," misalnya. Terus nulis Mbak Karinnya. Mungkin nggak gitu kalau kita wawancara? Enggak ya, kalau kayak gitu namanya tes tulis, bukan tes wawancara. Nah, kenapa berbicara menjadi penting ya? Karena itu tadi, ini diperlukan dalam setiap momen, dunia kerja gitu ya. Even itu kita misalnya kerjanya teamwork nih, sama-sama di depan komputer, mengerjakan sesuatu gitu, tapi tetap komunikasi itu menjadi hal yang penting. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Tidak hanya di dunia kerja, di kehidupan kita sehari-hari pun, untuk komunikasi ini akan selalu kita gunakan. Benar ya? Jadi harus kita latih. Gimana nih caranya supaya misalnya kita tahu kapan kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih formal, kapan juga yang kita menggunakan bahasa yang mungkin, untuk bahasa sehari-hari kita. Ngobrol dengan teman dengan ngobrol sama bos kan beda ya, bener nggak? Ya dong, beda dong. Masa sama bos, "Hey bos, mau kemana lu? Gile lu jam segini baru dateng." Wah udah siap-siap dapat surat ya, surat suruh keluar kerja nanti. Oke, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke teknik, memasarkan kemampuan diri di dunia kerja. Nah, untuk presentasi profesional ini, mungkin di benak kita yang selama ini kita tahu, presentasi profesional itu kan ada audiens, kemudian kita sebagai pembicara di depan gitu ya, sendirian menjelaskan sebuah materi. Itu untuk presentasi secara profesional ya. Tapi di sini saya akan lebih menyempitkan lagi nih, presentasi di sini saya akan gambarkan untuk tes wawancara kerja. Kenapa? Karena di tes wawancara kerja juga kita nanti akan dituntut untuk bisa mempresentasikan. Presentasi apa? Presentasi tentang diri kita. Gitu ya. Mungkin nggak Mas Despianto yang mau wawancara, terus pewawancaranya atau saya sebagai pewawancara nanyain, Mas Despianto gimana ya untuk karakter atau ceritain deh, bisa nggak ceritain tentang Mas Jeffrey misalnya gitu. Nggak kan? Nggak bisa, karena apa? Karena yang diwawancara adalah Mas Despianto, otomatis yang ditanya tentang Mas Despianto. Ini tugasnya Mas Despianto sebagai pelamar kerja mempresentasikan, gitu ya, mempresentasikan apa yang kita miliki, keahlian sama kemampuan apa yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah bisa mempresentasikan itu dengan baik, membicarakan hal tersebut atau mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik kepada si pewawancara, harapannya tentu supaya kita bisa diterima gitu ya, diterima kerja di tempat yang kita inginkan tersebut, gitu. Sampai sini jelas ya? Nah, kaitannya dengan memasarkan kemampuan diri ini, karena untuk memasarkan kemampuan diri ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi sebuah personal branding untuk diri kita supaya apa? Supaya orang lain tahu bahwa kita memiliki kemampuan.
Apalagi nanti bosnya nih ya. Misalnya nih Mas Muhammad Fajar udah masuk kerja, udah di tempat kerja, terus orang lain kan nggak ada yang kenal nih, belum ada yang tahu misalnya gitu ya, cuma tahu nama aja, oh Mas Fajar ya baru ya kerja di sini. Oh iya betul Bu, saya baru kerja di sini misalnya. Nah kemudian dikasih kerjaan nih, dikasih kerjaan, kemudian Mas Fajar mengerjakannya dengan sangat baik gitu ya, sebelum deadline sudah selesai dan hasilnya pun misalnya memang betul-betul sudah maksimal dan baik gitu ya, bisa diterima sama si pimpinannya atau atasannya, kemudian kan nanti menjadi nilai plus untuk Mas Fajar, gitu ya. Secara tidak langsung Mas Fajar sudah mempromosikan diri sendiri gitu ya, sudah memasarkan atau menjual kemampuan yang Mas Fajar miliki. Terbukti dengan apa? Dengan hasil pekerjaannya yang baik, misalnya mengerjakan pekerjaan yang diberikan sebelum deadline gitu udah selesai gitu kan. Nah, ini sesuatu yang bisa kita tunjukkan, yang bisa kita jual, termasuk penampilan. Jangan sampai ke kantor misalnya rambut masih berantakan, mau berangkat kerja belum mandi misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi karena ini merupakan salah satu yang menjadi nilai jual kita juga gitu. Lagi habis makan nih sarapan, lupa gosok gigi, bisa langsung berangkat ke kantor, ada cabe misalnya gitu ya, nempel pas kita ngomong kelihatan, malu banget kan? Ya enggak? Malu dong. Itu personal branding enggak? Personal branding. Nanti orang lain yang berbicara dengan kita nanti melihatnya, aduh kayaknya mohon maaf gitu ya, misalnya, aduh jorok banget sih gitu, ya kan? Nah, makanya segala sesuatunya harus diperhatikan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap harinya ketika kita apalagi sudah masuk dunia kerja. Karena yang baik aja nanti dibicarakan, apalagi yang nggak baik, benar nggak? Dunia perjulidan saat ini kan, wah heboh banget ya. Jadi itu yang harus benar-benar kita bisa antisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara menampilkan sesuatu yang baik dari diri kita, kasih atau tunjukkan nih kepada orang-orang bahwa kita mempunyai nilai jual yang tinggi. Kita punya kapabilitas, kita punya kinerja yang baik gitu kan. Kita punya penampilan juga oke. Nggak mesti cantik, nggak mesti ganteng, itu mah relatif ya. Bener nggak? Itu relatif. Yang penting apa? Misalnya bersih, rapi gitu kan. Itu yang paling penting ya. Baju nggak mesti baru. Yang penting rapi, nggak kusut gitu kan. Enak dilihatnya. Kalau misalnya yang wanita mungkin mau ke kantor nih jangan muka bantal, misalnya dandan dulu gitu ya. Itu kan sama tuh menjadi nilai jual, gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan karena untuk memasarkan diri ini itu menjadi hal yang sangat penting dan akan selalu kita gunakan setiap harinya nanti ketika kita di dunia kerja gitu ya. Nah, kaitannya dengan teknik wawancara kerja, sebelum memang kita benar-benar terjun di dunia kerjanya, setelah tadi saya sudah jelaskan di awal ya, ada, lamaran pekerjaan, kita melamar, kemudian, diseleksi gitu kan, diseleksi, setelah diseleksi nanti masuk ada tahap tes wawancara. Nah, pada tes wawancara ini nanti semua aspek dari keseluruhan teknik yang sudah saya jelaskan tadi di awal akan diteskan, gitu ya. Nah, pada saat tes wawancara kerja nanti akan ada beberapa pertanyaan. Kebetulan nih untuk teknik wawancara kerja ini menjadi apa ya, mungkin favorit ya untuk rekan-rekan ya. Program favorit yang banyak diambil nih tentang teknik wawancara kerja ini. Mungkin memang sebenarnya wawancara kerja ini gampang. Kenapa gampang? Kan tinggal jawab pertanyaan ya, bener nggak? Yang dikasih sama si pewawancara tinggal dijawab. Tapi ini juga menjadi apa ya? Susah juga gitu ya. Kenapa susah? Karena mungkin nanti pertanyaannya di luar dugaan kita gitu ya. Pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab seenaknya kita aja gitu ya, nggak bisa, bener nggak? Kita jawabnya harus betul-betul secara profesional menjawabnya. Gitu ya? Benar nggak? Benar nggak? Ada yang udah pernah ikut tes wawancara? Mungkin nggak ditanya nih, misalnya nih, "Oke Mas Ronald, silahkan ceritakan tentang diri Anda." "Ih Ibu ngapain sih ceritain tentang diri saya, malu tahu Bu. Itu kan ada Bu di CV, Ibu baca aja deh di situ," misalnya gitu. Nggak mungkin tuh kita jawab kayak gitu. Mau tidak mau kita harus menjelaskan, suka tidak suka gitu ya. Kita harus menjelaskan, karena itu sudah menjadi konsekuensinya kita ikut tes wawancara kerja, ditanya dan jawabannya memang harus profesional. Sampai sini jelas? Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau tanya dulu yang sudah pernah ikut tes wawancara kerja, boleh angguk? Boleh angguk-angguk? Boleh geleng-geleng? Yang udah pernah atau mungkin silakan yang mau. Oke, sebentar. Ini kamera videonya banyak yang belum dinyalakan loh. Sayang loh, wajahnya nggak terekam, tidak terverifikasi dengan baik.
nanti kalau ada ke depannya ada masalah, kita nggak punya bukti yang otentik nih untuk membantu rekan-rekan. Jadi silahkan kamera videonya dinyalakan ya. Oke, saya mau pilih satu orang dulu nih. Kita tanya ya, apakah sudah pernah ikut tes wawancara kerja atau memang belum? Boleh ya? Boleh dong, kita sharing aja. Sekalian juga latihan nih, berbicara. Apakah deg-degan atau apakah blank atau gimana nih? Oke. Nah, siapakah ini? Mas Ridanto. Boleh diaktifkan mic-nya juga kamera videonya. Silakan. Mana nih wajahnya? Belum terlihat? Oke, salam kenal nih Mas Ridanto. Cek-cek suaranya belum kedengeran nih? Belum kedengeran juga? Jangan-jangan belum dicolokin kabelnya? Enggak ya? Oke, coba dicek dulu. Belum ada suaranya nih Mas? Wah, kenapa ya? Sambil Mas Ridanto betulin, kita coba ke yang lain ya. Oke, dengan Mbak Octavia boleh diaktifkan mic-nya. Aduh, katanya kok gue lagi, aduh gimana nih? Nggak apa-apa ya, kita latihan ya, sama-sama ya. Oke, halo Mbak Octavia. Ya, halo. Oke, suaranya udah ada nih. Mas Ridanto belum ada ya? Mas Ridanto coba cek. Belum ya? Oke, boleh dicoba-coba ya, digeser-geser dulu tuh. Mungkin tombol mic-nya belum ke klik. Oke, kita ke Mbak Octavia dulu ya. Mbak Octavia sudah pernah ikut tes wawancara kerja? Kalau formal belum pernah, tapi kalau wawancara non formal pernah. Oke, non formal ini seperti apa? Tujuannya untuk apa ini, Mbak? Ya untuk Kerja kerja, juga, tapi tapi gimana? nggak dipanggil ke kantor gitu, nggak cuman wawancara sebatas wawancara biasa aja gitu, Oke. nggak yang tegang gitu, nggak sih. Oh, enggak tegang juga ya. Oke, cuma ditanya mungkin beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ini berkaitan dengan apa nih? Data diri saja atau apa? Sih tentang kemampuan sih, tapi ada juga tentang data diri kayak tinggal di mana, terus apa, hobinya apa, udah punya pacar belum, kayak Oh, gitu-gitu. gitu. Oke. Saya mau tahu tuh gimana cara jawabnya. Yang waktu itu Mbak Octavia, Karena memang karena kan nggak tegang ya, benar nggak? iya Maksudnya biasa deg-degannya aja sih. nggak Nggak tahu setegang ya. kalau kita datang ke kantor gitu ya, Mm, kita mm, ketemu mm. langsung gitu ya. Ini wawancaranya online atau via telepon atau gimana? Enggak sih, nemuin Nggak, langsung bapak. ketemu langsung tapi nggak di kantor gitu Mm-mm, maksudnya. mm-mm, Oke. mm-mm. Gimana tuh? Waktu itu jawabnya gimana? Ya se apa karena biasa aja gitu kan, Mhm. maksudnya nggak tegang jadi ya rileks aja gitu, jawabnya biasa Oke. aja. Semuanya terjawab dengan baik gitu ya. Ya Tapi alhamdulillah. kata-kata yang waktu itu digunakan tetap formal kan? Iya Atau tetap gimana? formal dong, Tetap formal. karena kan Oke. karena kan apa dibilangnya itu calon atasan gitu kan, jadi Iya, pasti harus betul. tetap formal gitu bahasanya gitu. Bener banget. Terus, waktu itu ketika menjawabnya, kan nggak ada rasa grogi nih ya, bener nggak? Nggak ada grogi-grogi yang maksudnya nggak terlalu heboh, mungkin ada deg-degan tapi kayaknya udah hilang gitu aja begitu Iya, udah ngobrol iya. gitu ya. Nah, waktu itu mengatasi hal tersebut yang Mbak Octavia lakukan apa? Mikirnya kayak, oh ya mau diterima ya udah, nggak diterima ya udah gitu, yang penting Oke, saya jadi diri saya gitu, nggak berubah jadi benar, orang lain heeh. kayak gitu. Jadi menjawab pertanyaannya sejujur-jujurnya gitu Mm-mm. ya. Nah, setiap pertanyaan itu kan, artinya, Mbak Octavia menjawabnya dengan baik gitu ya. Kemudian dari setiap pertanyaan ini yang menjadi pertanyaan paling sulit menurut Mbak Octavia apa? Yang kayaknya kalau jawab tuh aduh susah banget gimana sih jawabnya ya, bingung gitu. Tahu jawabannya tapi bingung, ngungkapinnya atau Gaji misalnya sih, nggak tahu, nah itu gimana? ditanyain Pertanyaan apa? gaji sih waktu itu, gaji. Gaji, oke. Terus waktu itu jawabannya gimana? Karena kan waktu itu baru fresh graduate, malah belum wisuda, tapi udah Oke. dipanggil buat buat kerja gitu kan di Mhm. konsultan. Wah, Terus beruntung banget dong. alhamdulillah. Nah, terus Mhm. apa namanya, ditanyain mau gaji berapa gitu kan. Terus Oke. ya saya sih jawabnya bingung kan, agak lama mikirnya. Terus ya Heeh. kalau gaji, untuk gaji karena saya jawab untuk gaji karena masih fresh graduate gitu ya, Mhm. sepantasnya aja kata saya kayak gitu. Tapi ya Oke. dibandingin juga sama pekerjaan yang dilakukan kayak gitu kalau untuk gaji Betul. kayak gitu.
ya. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak nih ya. Berarti yang menjadi pertanyaan paling sulit adalah menjawab kalau udah ditanya soal gaji. Karena kita nggak mungkin ya, apalagi waktu itu masih fresh graduate nyebutin Iya, nominal gitu ya. Nggak mungkin ya. bener Nanti bener dikiranya, aduh bener sombong banget. banget nih, udah baru juga lulus, malah belum wisuda udah minta gaji sekian misalnya gitu ya. Oke, makasih Iya banyak nih Mbak Octavia ya. Kita tampung iya, dulu, sama-sama. nanti kita bahas nih dengan Mas Ridanto gimana nih, udah bisa atau belum? Coba kita cek. Cek Oke. cek, halo? Oh, sudah ada. Oke. Mas Ridanto udah pernah ikut tes wawancara belum? Belum, Mbak, Belum pernah. Oke, baru belum lulus? pernah. Baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah. Sudah pernah punya apa, mungkin magang atau apa, udah pernah? Kalau magang pernah. Pernah, oke. Sudah tahu berarti dunia kerja ini seperti apa? Hmm, Kurang lebih udah tahu dong? kurang lebih udah tahu nih. Oke. Nah, ketika memasarkan diri, ketika Mas, Ridanto terjun langsung di dunia kerjanya, otomatis kan di sana waktu itu dikasih kerjaan ya, bener nggak? Dikasih Iya. kerjaan. Terus gimana nih, apa yang Mas Ridanto lakukan? Ini kan nanti berkaitan nih dengan memasarkan diri, bener kan? Waktu itu apa yang Nah, dilakukan? ketika saya disuruh melakukan suatu pekerjaan, ya saya berusaha semaksimal mungkin menunjukkan Oke, kemampuan saya. oke. Berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kemampuan yang Eh, dimiliki. Oke, terus ada respon nggak dari mungkin atasannya atau rekan kerjanya? Pernah ya dengar nggak, "Oh di ya ini kayaknya misalnya Mas Ridanto tuh kerjanya bagus tuh," misalnya. Pernah dengar gitu-gitu nggak? Alhamdulillah pernah Oke, diapresiasi, pernah oke, dikasih apa namanya best teller gitulah. Pernah magang oke. di bank, Mbak. Oh, magangnya di bank. Oke, pernah Ya, dikasih apresiasi sebagai best seller gitu. best Oh, teller karena ya. waktu itu kebetulan magangnya menjadi teller gitu ya? Jadi teller ya. Oke, susah ya jadi teller ya, hitung duit orang ya. Duit Oke, nominal makasih besar, banyak. Mbak. Oh iya betul banget. Oke, makasih banyak ya Mas Ridanto ya. Untuk versinya Mas Ridanto ini saya tanya mengenai memasarkan diri. Kenapa? Karena ini nanti berkaitan ya antara wawancara kerja dengan memasarkan diri ini. Karena pada saat wawancara kerja kita dituntut untuk bisa mempresentasikan apa yang kita miliki. Karena dengan si pewawancara kerja ini kan kita nggak kenal. Bener nggak? Kita baru ketemunya saat itu. Kemudian dia mau tahu kita ini seperti apa yang membuat kita bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Apa yang menjadi pertimbangannya supaya kita bisa diterima di perusahaan tersebut, gitu ya. Mereka kan nggak tahu, mereka mungkin hanya tahunya dari CV misalnya. Tapi itu pun kadang kan mungkin pelamar ribuan ya, banyak gitu dalam satu perusahaan. Kadang untuk membaca satu persatu CV-nya juga kayaknya, agak PR banget gitu ya buat mereka ya. Kadang gitu, jadi begitu, hari H-nya untuk, tes wawancara tersebut, kadang baru tuh dibaca tuh sekilas, "Oh namanya siapa? Oh nih nama selanjutnya namanya Ardian nih yang mau tes wawancara." Paling pada saat, itu aja dibacanya, si CV-nya, kadang seperti itu gitu ya. Makanya mereka kalau si pewawancara melakukan hal tersebut, jadi mereka makin penasaran gitu ya. Semakin penasaran tuh ingin tahu kita ini seperti apa, kita sosok loh enggak ya, kita ini, mempunyai keahlian atau kemampuannya seperti apa, gitu. Kalau misalnya kita oke nih, udah sesuai kan otomatis nanti diterima gitu ya. Tapi dalam setiap pertanyaan wawancara benar banget tadi kata Mbak Octavia, kalau misalnya konteksnya kan ada mungkin di setiap perusahaan beda-beda ya, melakukan tes wawancaranya. Ada yang, formal banget gitu ya, ada yang mungkin si pewawancaranya juga lebih dari satu atau panel, kemudian ada juga yang mungkin via telepon aja udah cukup atau misalnya via video call gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada Zoom meeting kayak gini ya, mungkin via Zoom meeting juga bisa. Atau misalnya memang betul-betul kita yang dibawanya cuma santai aja gitu ya, cuma misal ketemu di mana, untuk ditanya seperlunya mungkin gitu ya, yang memang mungkin sudah cukup informasinya mengenai diri kita atau tentang kemampuan kita, hanya memastikan saja itu juga ada, gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan yang memang misalnya ketemunya sama, wawancara yang, udah betul-betul sepertinya formal banget gitu ya, nanti kan suka ada syarat-syarat ya, artinya ketentuan yang harus kita lakukan untuk melakukan tes wawancara tersebut. Mulai dari pakaian, biasanya sudah diatur tuh, pakaian, kemudian jam jam interviewnya jam berapa nih, biasanya suka ada, interval waktunya, misalnya dari jam sekian sampai sekian, sesi satu gitu ya, untuk berapa orang. Nah, itu juga ada, tergantung perusahaannya balik lagi. Nah, kemudian untuk setiap pertanyaan, nanti random juga nih, nggak melulu satu dengan, misalnya nih Mas, siapa, Mas Damar nih sama siapa ya, Mas Jeffrey, wawancaranya sama di perusahaan tersebut.
belum tentu juga pertanyaan yang diajukannya sama gitu ya, karena mungkin yang si pewawancaranya berbeda atau nanti mungkin pewawancaranya pengen tahunya lebih banyak ke Mas Jeffrey misalnya gitu ya, nanyain soal kemampuan, tapi kalau ke Mas Damar lebih pengen tahunya tentang masalah pribadinya misalnya, itu beda-beda. Nah, untuk antisipasi pertanyaan-pertanyaan tersebut di internet udah banyak ya, bisa dilihat contoh-contoh pertanyaannya, saya nggak bisa jelasin satu-satu, tapi yang pada umumnya memang ditanyakan adalah tentang diri kita gitu ya, nama, kemudian tinggalnya di mana, terus ditanya juga nih tujuan kerja di sini apa? Terus kenapa kamu resign? Misalnya gitu ya. Untuk jawaban misalnya kenapa resign dari tempat sebelumnya? Mungkin bisa menjawab dengan ya karena mungkin habis kontrak gitu ya, habis kontrak kerja atau misalnya saya ingin mencari pengalaman baru di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin misalnya. Silakan. Itu nanti untuk tujuan pekerjaannya harus bisa teman-teman gali sendiri gitu ya. Yang di internet, jawaban dari setiap pertanyaan itu kan yang pada umumnya gitu ya, yang pada umumnya dijawab oleh para peserta, interview gitu ya. Tapi balik lagi tujuannya apa? Coba kita tanya diri kita sendiri. Kita mau kerja di tempat tersebut ini mau ngapain? Mau nyari duit lah Miss, sudah pasti. Iya dong, mau kerja kan itu ya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apakah memang kita harus bicarakan secara terus terang gitu ya, secara nyata, gamblang gitu ya ke si pewawancara, "Kenapa kamu mau kerja di sini?" Misalnya, "Iya Bu, soalnya saya butuh uang nih. Soalnya saya tulang punggung keluarga." Nah, jangan sampai ini terjadi seperti ini nih jawabannya ya. Jadi sebisa mungkin karena ini konteksnya formal gitu ya wawancaranya, silakan dijawabnya secara profesional. Misalnya ingin mengembangkan kemampuan diri, kemudian, ingin mencari pengalaman baru, misalnya gitu ya. Jadi cari hal-hal yang memang kelihatannya klasik gitu ya, jawabannya tuh kayaknya udah orang rata-rata jawabnya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa. Silakan dijawab aja. Atau mungkin, rekan-rekan punya jawaban lain nih silahkan gitu ya. Kemudian, sebelum lupa nih ya, masalah gaji tadi emang susah-susah gampang ya jawabnya. Apalagi misalnya kita fresh graduate, kemudian kita belum tahu nih keahlian kita nih sudah sejauh mana, atau mungkin kita belum pernah punya prestasi juga karena memang kita betul-betul fresh graduate ya, artinya prestasi dalam dunia kerja gitu ya. Bukan di misalnya waktu kuliah kita cum laude misalnya gitu ya, lulusan terbaik, itu kan prestasi kita, tapi bukan di dunia kerja, itu di dunia pendidikan. Nanti bisa dibicarakan juga gitu ya, menjadi keunggulan tersendiri untuk kita misalnya ketika ditanya, "Ini kamu baru lulus ya?" "Iya Bu, Pak, saya baru lulus. Saya fresh graduate tapi, saya memiliki keahlian." Misalnya gitu ya, keahliannya apa? Karena kebetulan saya sudah pernah magang, misalnya kayak tadi Mas Ridanto udah pernah magang di mana di bank sebagai teller dan saya mendapatkan sebuah apresiasi misalnya gitu ya, dari bank tersebut sebagai teller terbaik misalnya. Silakan dibicarakan, nggak apa-apa. Nanti paling ditanya lagi misalnya gini, "Oh teller terbaik berarti jago dong ngitung," misalnya gitu. "Sejauh ini itu kemampuan saya memang itu Pak, Bu," misalnya gitu ya. "Saya mampu menghitung dengan baik, menghitung uang terutama," misalnya gitu ya, "dalam jumlah atau nominal yang besar," atau misalnya dalam satu apa ya, satu gepok namanya ya, satu gepok kan 100 lembar misalnya, "Saya mampu menghitung uang 100 lembar itu dalam hanya 15 detik," misalnya, gitu, ya kan. Biasanya di bank kan sebagai teller harus bisa hitung uang cepat ya, dengan 3 jari atau 4 jari, bener ya? Mungkin ada yang udah pernah punya pengalaman kerja di bank gitu ya, hitung uangnya harus cepat, misalnya hitung uang 100 lembar dalam waktu 15 detik aja, misalnya gitu. Itu yang mampu saya lakukan, makanya saya menjadi best teller, karena saya juga nggak pernah ada selisih misalnya gitu ya, nggak pernah ada selisih untuk uangnya selalu tepat misalnya gitu. Itu juga silakan. Apalagi nanti misalnya, ketika melamar kerja, melamarnya sebagai akunting, ya berkaitan tuh ya, gitu. Silakan, nanti harus tahu dulu makanya kemampuan kita ini apa, sudah sejauh mana, apa pencapaian kita. Yang di sekolah, waktu sekolah apa aja nih pencapaiannya, kalau perlu ditulis silakan ditulis. Cari tahu nih apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki, keahlian apa yang kita miliki, kompetensi apa yang kita punya, potensi apa yang kita miliki, itu yang harus kita cari tahu. Jangan sampai ketika nanti tes wawancara kerja, kita blank. Begitu ditanya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Duh, apa ya? Nah, nggak ada lagi tuh kayak gitu ya. Jadi begitu rekan-rekan mau berangkat ke tempat interview, sudah siap, sudah tahu dengan segala jawaban-jawaban yang nanti akan kita keluarkan ke si pewawancara kerja tersebut. Kenapa? Karena kita sudah melakukan persiapan. Gitu ya. Persiapannya dengan cara apa? Dengan cara tadi mencari tahu informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan, kemudian biografi perusahaan ini juga sangat penting ya karena terkadang suka ditanya juga nih sama si pewawancaranya. Tahu dari mana ada lamaran di sini?
Kamu tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa? Kamu tahu nggak perusahaan ini tuh perusahaan apa? Misalnya gitu ya. Udah berapa lama perusahaan ini berdiri? Nah, itu biasanya suka kadang ditanyakan oleh si pewawancara. Makanya itu kita harus persiapkan. Karena itu sebagai bahan materi kita untuk presentasi di depan si pewawancara tersebut. Gitu ya. Nah, balik lagi ke gaji. Gaji ini nanti bisa dijawabnya tadi Mbak Octavia bilangnya kan, karena baru fresh graduate, ya silakan itu diserahkan kembali kepada perusahaan gitu ya. Tapi tentu disesuaikan dengan kinerja yang kita miliki atau mungkin dengan, background pendidikan kita gitu ya, silakan dijawab gitu ya, dijawabnya kurang lebih seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya udah tahu nih kerjanya ini ternyata kalau kerja di perusahaan ini, eee, gajinya itu UMR misalnya, silakan nanti tinggal dijawab aja, "Untuk penggajian Pak atau Bu, yang saya tahu informasinya adalah di perusahaan ini penggajiannya disesuaikan dengan UMR. Maka saya bersedia jika memang itu sudah menjadi ketentuan perusahaan," misalnya. Atau ada juga nih yang frontal gitu ya, langsung nyebutin angka, "Nih Mas Ardian, di sini gajinya cuma 3 juta, gimana mau nggak?" Biasanya gitu ya. Ada juga tuh yang kayak gitu. Ya silakan. Kalau misalnya rekan-rekan bersedia, baik Pak atau Bu, saya bersedia menerima gaji dengan jumlah yang sekian gitu ya, dengan jumlah 3 juta tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya kita merasa, aduh kayaknya nggak cocok nih, gajinya kurang gede misalnya gitu ya. Kalau nggak bersedia ya silakan juga dijawab, tapi dijawabnya dengan baik gitu ya. Misalnya, baik Pak Bu, saya mengerti untuk penggajian 3 juta, namun yang saya karena saya misalnya sudah pernah punya pengalaman kerja, bagi saya misalnya gitu ya, gaji tersebut sepertinya tidak kurang cocok misalnya gitu ya, silakan. Tapi kayaknya jarang yang nolak gitu ya. Biasanya pasrah aja kan, "Oh ya deh Bu, 3 juta nggak apa-apa, yang penting saya kerja dulu aja deh di sini," gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali gitu kan. Nah, tapi nggak usah khawatir juga, biasanya mereka juga cuma mau ngetes sih, mau ngetes aja. Kita nih yakin nggak nih sama jawaban yang kita kasih? Yakin nggak nih? Kalau misalnya gaji 3 juta bener nih mau 3 juta. "Oh iya Bu mau." "Bener loh, ini cuma 3 juta gajinya nggak ada tambahan lain-lain lagi," misalnya gitu. "Oh iya Bu, tidak apa-apa, saya menerima." Misalnya saya menerima atau saya bersedia mengikuti, aturan yang sudah, menjadi kebijakan perusahaan gitu. Saya yakin perusahaan sudah menghitung penggajian karyawan ini dengan sangat baik misalnya gitu. Enak kan kalau jawaban gitu ya? Enak. Susah nggak? Susah kalau nggak dilatih. Tapi kalau dilatih pasti bisa. Oke, nanti dicoba ya latihannya. Pertanyaan-pertanyaannya masih banyak banget sebetulnya ya, tapi intinya kebanyakan yang menjadi bingung itu. Sama suka ditanya kontribusi kita apa untuk perusahaan itu 5 tahun ke depan, misalnya gitu ya. Suka ditanya kayak gitu-gitu juga nih kalau yang memang betul-betul formal nih atau misalnya si pewawancaranya ingin tahu detail gitu ya. Intinya jawab pertanyaan setiap pertanyaan yang dari pewawancara kasih ini harus dengan kita harus fokus gitu ya dengan jawaban-jawabannya. Artinya kita nggak bisa nih misalnya ditanyanya sudah atau belum terus kita jawabnya yang lain-lain gitu ya. Jangan ya. Jadi harus bisa kitanya sendiri yang harus bisa membatasi. Pertanyaannya apa, dijawab sesuai dengan apa yang ditanya aja gitu ya. Jangan melebar kemana-mana karena nanti takutnya jadi bumerang buat kita. Takutnya misalnya begitu, udah punya pacar tadi kan ditanya ya, Bu Octavia ya, udah punya pacar atau belum? Udah sih Pak, tapi sama pacar saya tuh suka berantem Pak. Padahal kita udah 2 tahun loh Pak pacaran, tapi ya gitu misalnya gitu ya, jadi curhat misalnya gitu kan. Nah itu nanti menjadi bumerang, "Oh emang pacaran udah berapa tahun? Oh sering berantem ya, kenapa sering berantem?" Nah jadinya kepo ya kan. Nanti dia pengen tahu banget soal soal pribadi kita. Nah itu sebetulnya penting nggak? Sebenarnya buat untuk perusahaan, masalah pribadi kita ini nggak terlalu penting gitu ya. Tapi yang menjadi penting adalah mereka mau tahu gimana cara kita berbicara. Kemudian dari sudut pandang apa kita melihat sebuah pertanyaan itu? Apakah kita misalnya bisa fokus dengan pertanyaannya? Kan pertanyaannya udah punya pacar atau belum? Berarti jawabannya ya tinggal udah atau belum gitu ya. Nggak usah melebar kemana-mana, benar nggak? Nah, tapi kalau misalnya kita kebawa perasaan nih, tiba-tiba baper kalau udah ditanyain masalah pribadi kan biasanya suka baper ya. Terus kita jawabnya jadi kemana-mana, akhirnya jadi curhat. Nah ini yang hati-hati, takutnya jadi bumerang gitu ya. Oke? Silakan digali lagi, yang paling penting harus bisa menggali dulu potensi kita apa, yang kita miliki apa. Karena itu yang nanti akan kita presentasikan ke si pewawancara atau ke rekan-rekan kerja kita nanti atau ke atasan kita nanti. Pada saat kita sudah terjun langsung di dunia kerja gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan nih, artinya bisa diaplikasikan di dunia nyata gitu ya. Nanti dicobain ya, bikin-bikin review, kemudian coba ngomong direkam gitu ya. Karena kalau kita nggak pernah coba gitu ya, kayak saya yakin nih Mas Ridanto misalkan sebagai teller ya,
biasanya suka ada latihan dulu ya, ada role play gitu ya, untuk menyambut nasabah gimana caranya misalnya, "Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu?" Nah kayak gitu-gitu juga kalau nggak dilatih nggak akan bisa, gitu ya. Apalagi kita nanti begitu ditanya, duh gimana jawabnya kalau kita nggak latihan, kita tahu nih kekurangan kita itu nggak bisa berbicara dengan, secara formal gitu ya, memilih kata-katanya kayaknya agak sulit. Kalau nggak dilatih ya makin susah, gitu ya. Oke, jadi silakan dilatih, semoga dengan adanya pelatihan ini bisa membantu ya, sedikit banyaknya membantu untuk rekan-rekan lebih berani gitu ya, untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, gitu, oke. Kemudian saya juga mau ingatkan nih, mengenai centang hijau, duh jangan khawatir ya, boleh join di Telegramnya RCK @rck.info. Nanti di situ ada informasinya ya. Kenapa belum centang hijau juga? Silakan budayakan membaca ya, karena jawabannya sudah ada di situ. Oke. Centang hijau ini nanti mungkin kalau misalnya belum juga centang hijau, karena kan yang akses ribuan, itu yang harus dipahami ya. Yang akses ribuan, nggak cuma kita aja yang akses gitu kan. Nanti harap bersabar ketika misalnya nggak bisa, kok belum centang hijau juga padahal udah selesai dikerjakan gitu ya. Sabar ya, mungkin sedang diproses. Yang proses siapa? Bukan manual lagi loh, prosesnya itu sudah komputerisasi. Jadi kita nggak bisa misalnya, apa, dari satu di antara kita misalnya Mas Deka misalnya, punya saya dulu dong yang diduluin." Nggak bisa, gitu ya. Jadi memang harus ya kita nggak tahu itu komputer gimana mengaturnya gitu ya, sistem yang sudah dibikin, yang sudah dibuat oleh si, tim prakerja dan sekolahmu seperti apa kita juga nggak tahu, ya kan. Itu kewenangannya mereka gitu kan, kebijakannya mereka. Jadi harap bersabar gitu ya. Kemudian sertifikat juga nih, "Saya udah 100% udah centang hijau semua kok belum ada juga nih sertifikat, belum masuk dashboard, uangnya nggak cair-cair nih, gimana caranya? Saya butuh banget uangnya," gitu ya. Bener nggak? Bener ya? Nah, sabar juga, harus tetap sabar. Semua ada prosesnya, butuh waktunya ya, jadi harus bersabar gitu ya. Jadi karena kan urutan balik lagi kayak tadi, urutannya kita nggak tahu gitu ya, kita juga nggak tahu seperti apa gitu kan. Makanya kita harus sabar karena nanti kalau memang sudah waktunya pasti masuk, tenang aja ya kan. Oke, kemudian ada kabar gembira lagi adalah, di RCK ini biasanya suka akan ada mengadakan beasiswa RCK gitu ya. Jika rekan-rekan mengambil 4 judul communication series-nya RCK gitu ya. Nah, communication series-nya ini silakan bisa diambil keempatnya, misalnya masih ada nih dananya, silakan diambil lagi. Kalau sudah ada 4 communication series yang, rekan-rekan ambil, ini bisa mendapatkan kesempatan ikut beasiswa RCK. Nanti kalau udah ikut beasiswa, RCK bisa dapat laptop, kemudian ada kelas gratis juga ya online bahasa Inggris, kemudian, dapat, handphone juga bisa, kemudian voucher, kuota, dan lain sebagainya. Silakan langsung, dihabiskan dananya gitu ya untuk membeli keempat judul communication series-nya RCK. Nanti ketemunya sama siapa? Ya sama saya lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya, semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan. Jangan lupa masker dipakai nih kalau keluar rumah, jaga jaraknya dan juga sering-sering cuci tangan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa, salam progres.